Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan 50 soal untuk tes CAT PPS. Jangan di skip ya teman-teman. Soal yang pertama, dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Hukum tertinggi di Indonesia. C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia. D. Sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya adalah D. Sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jawabannya adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Soal nomor 3, landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Pancasila, B. Piagam PBB, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 4, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh Bala Tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu A. PPKI, B. DPR, C. BPUPKI, D. MPR. Jawabannya adalah C. BPUPKI. Soal nomor 5, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. D. Kemampuan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Jawabannya adalah D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Soal nomor 6. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Presiden, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Dewan Pertimbangan Agung, D. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah C. Dewan Pertimbangan Agung. Soal nomor 7. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 35 pasal, 3 pasal peralihan, 2 aturan tambahan. B. 36 pasal, 3 pasal peralihan, 2 aturan tambahan. C. 37 pasal, 3 pasal peralihan, 2 aturan tambahan. D. 37 pasal, 3 pasal peralihan, 3 aturan tambahan. Jawabannya adalah C. 37 pasal, 3 pasal peralihan, 2 aturan tambahan. Soal nomor 8, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang adalah bunyi A. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 9. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001. Jawabannya adalah B. 1999. Soal nomor 10. Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Serikat, B. Kesatuan, C. Republik, D. Demokrasi. Jawabannya adalah C. Republik. Soal nomor 11. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia
dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa. Jawabannya adalah B. Pandangan hidup bangsa. Soal nomor 12. Berikut ini yang termasuk contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, yaitu A. Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk, B. Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada, C. Mempertimbangkan pendapat orang yang lebih tua, D. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jawabannya adalah D. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Soal nomor 13. Berani membela kebenaran dan keadilan. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 14. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, termasuk pengamalan Pancasila terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C. Persatuan Indonesia. Soal nomor 15. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak. Jawabannya adalah A. Nilai kerohanian. Soal nomor 16. Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Soal nomor 17. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, termasuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 18. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri tertuang dalam A. Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 22E ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari pemilihan umum adalah A. Memberikan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, B. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, C. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tegaknya negara, D. Sarana pergantian kepemimpinan secara legitimat. Jawabannya adalah B. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Soal nomor 20. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun A. 1945, B. 1950, C. 1955,
D. 1960. Jawabannya adalah C. 1955. Baiklah teman-teman, silakan belajar dan nantikan part selanjutnya. Serta jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, serta hidupkan loncengnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.